kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Jika ada selebrasi yang lebih cool daripada selebrasi milik Cole Palmer, maka itu adalah selebrasi Marcelino Ferdinand. Usai mencetak gol keduanya ke gawang Arab Saudi, dengan santai Marcelino menuju belakang e-board untuk mencari kursi yang biasa digunakan oleh ball boy. Posenya yang khas membuat beberapa orang akan menilai bahwa bocah berusia 20 tahun itu arogan. Namun, selebrasi itu terlalu epik untuk disebut demikian. Marcelino pun tak buru-buru menyelesaikan selebrasinya. Ia membiarkan media mengabadikan momen langka tersebut. Seakan dirinya tahu bahwa ia akan menjadi headline malam itu. Namun, selebrasi itu tak akan tercipta jika bukan karena kerja keras seluruh tim nasional. Lantas, bagaimana mereka bisa meredam kekuatan Arab Saudi yang pernah mengalahkan Argentina itu? Sebelum kita bahas, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Setelah unggul 2 gol, skor 2-0 pun bertahan hingga sang pengadil meniup peluit panjang. Para punggawa Arab Saudi pun langsung tertunduk lemas. Firas Al-Buraikan CS seperti lega karena wasit Rustam Lutfulin menyelamatkan mereka dari kekalahan yang lebih besar. Kemenangan atas Arab Saudi akan menjadi sejarah baru bagi persepak bolaan Indonesia dan ASEAN. Karena selain jadi kemenangan perdana Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ini adalah kemenangan perdana Indonesia atas negara tujuan para jamaah haji tersebut. Sebelum laga ini, Indonesia telah 13 kali bertemu Arab Saudi tanpa menorehkan satupun kemenangan. Mentok-mentoknya, Indonesia hanya menahan imbang Arab Saudi sebanyak 2 kali. Yang makin membanggakan lagi, ini jadi kemenangan perdana wakil Asia Tenggara atas Timnas Arab Saudi. Menurut informasi dari Se-Asia Goal, sejak tahun 2008, Arab Saudi selalu berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan saat menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara di berbagai ajang. Namun, sejarah baru tercipta ketika Indonesia menundukkan Arab Saudi tadi malam. Lantas, bagaimana cara Indonesia mengalahkan Arab Saudi? Berbeda dengan laga melawan Cina, Indonesia kembali bermain pragmatis dan mengandalkan serangan balik cepat. Meski bermain di kandang, Indonesia tidak gengsi untuk bermain bertahan. Jai Itses CS membiarkan Arab Saudi menguasai pertandingan. Itu dibuktikan dengan statistik yang diungkapkan oleh FOTMOB. Arab Saudi mampu mencatatkan 77% penguasaan bola, berbanding terbalik dengan skuad Garuda yang cuma bisa mencatatkan 23%. Bahkan, Indonesia cuma melepaskan 102 umpan selama 90 menit pertandingan. Namun, sepak bola bukan siapa yang paling sering menguasai bola. Ini soal bagaimana tim memanfaatkan sebuah peluang, dan Indonesia cakap dalam hal itu. Setidaknya untuk laga tadi malam, FOTMOB melaporkan bahwa Indonesia mampu mencatatkan 13 tembakan, yang mana 6 diantaranya on target. Nah, dari 6 tembakan itu, ada 2 yang merobek jala Ahmed Ali Al-Kasar. Sedangkan Arab Saudi yang mampu melepaskan 23 tembakan justru gagal memaksimalkan peluang. Dari banyaknya tembakan itu, hanya 3 yang menyasar gawang. Dan sialnya, ketiga tembakan itu mampu dimentahkan oleh Martin Paes. Sementara, 20 tembakan lainnya nyasar ke Tanjung Priuk. Selain memaksimalkan peluang, Indonesia juga berhasil membuat pertahanan Green Falcon kocar-kacir dengan rotasi dinamis di lini depan. Ketiga pemain Indonesia yakni Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Marcelino Ferdinand sering bertukar posisi. Itu membuat pemain lawan kebingungan antara harus man-to-man marking atau penjagaan daerah. Keputusan Sinteyong untuk menurunkan Marcelino Ferdinand sejak menit awal menjadi kunci keberhasilan di laga melawan Arab Saudi.
Selain memborong 2 gol sekaligus, pemain berusia 20 tahun ini menunjukkan kolaborasi yang apik dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun di lini depan. Peran free roll-nya justru menciptakan harmoni yang luar biasa. Dibandingkan dengan Jakub Sayuri, Marcelino menawarkan karakter permainan yang berbeda. Ia lebih sering masuk ke kotak penalti, sementara Jakub cenderung bermain melebar. Strategi ini membuat Indonesia tidak kalah jumlah di kotak penalti. Itu dibuktikan dengan gol pertama saat Marcelino mampu berdiri bebas di kotak penalti lawan. Selain karena pergerakan tanpa bola dari Rafa dan Sandi yang menarik pergerakan bek lawan, di situasi itu Marcelino juga jeli dalam membaca ruang kosong. Setelah melepaskan umpan kepada Wak Haji Ragnar, Marceng berlari untuk menemukan ruang tembak di kotak penalti. By the way, fake shot yang dilakukan Marcelino juga sudah tepat. Itu berhasil memanipulasi blocking pemain lawan. Beberapa rekor pun diciptakan oleh Marceng. Dirinya jadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang mencetak gol di fase ini. Selain itu, ia juga jadi pemain Indonesia pertama yang mampu mencatatkan brace di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain Marcelino, ada beberapa pemain bertahan yang patut mendapat apresiasi lebih. Namun jika berbicara soal pemain belakang, kalian tak bisa mengabaikan peran Are Surabaya, Rizky Ridho. Biarpun pemain keturunan silih berganti, Rizky Ridho tetap di hati. Pemain Persija Jakarta ini membuktikan jika ada kemauan, main di Liga 1 pun tak jadi persoalan. Semalam, Ridho kembali menunjukkan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Dia tetap tenang meski mendapat tekanan dari pemain-pemain Arab Saudi. Dilansir Fotmob, Ridho mencatatkan 100% tackle sukses. Kayaknya STY mesti sungkem sama Persebaya. Kalau bukan karena pemain hasil didikan Persebaya, Coach Shin mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu ada Calvin Verdong. El Ninja tampil konsisten dalam 6 pertandingan di fase ini. Di laga semalam meski sempat mengalami kram, dirinya tetap berjuang hingga tetes darah penghabisan. Transisi, akurasi umpan dan kualitas tackle-nya tetap terjaga hingga akhir pertandingan. Masih dari lini belakang, permainan solid Justin Hubner harus ternodai oleh kartu merah. Rustam Lutfulin memang cukup tegas dalam menghukum pemain. Di pertandingan semalam, Rustam bahkan sudah mengeluarkan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Selain Hubner, Ragnar Oratmangun jadi salah satu sasaran wasit. Dirinya terkena kartu kuning di menit 90+2. Dengan begitu, Hubner dan Ragnar dipastikan absen di pertandingan selanjutnya melawan Australia. Ini sebuah kerugian, mengingat keduanya adalah pilar utama di skuad Indonesia. Tapi kalian tak perlu risau, karena di bulan Maret nanti Indonesia akan tetap terbang ke Australia dengan kekuatan penuh. Karena posisi Justin bisa digantikan oleh Miss Hilgers atau Kevin Dix, sedangkan posisi Ragnar bisa diisi oleh si anak baru, Ole Romani. Tak cuma jadi ajang bancaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi juga jadi ajang balas dendam bagi Sinteyong. Jauh sebelum memimpin laga semalam, STY sudah lebih dulu bersua dengan tim asuhan Hervé Renard pada tahun 2017. Kala itu, STY masih menukangi Korea Selatan, sedangkan Hervé masih dengan timnas Marokonya. Meski datang dengan skuad terbaiknya, Korea Selatan harus mengakui keunggulan Maroko dengan skor 3-1. Maka dari itu kemenangan semalam terasa lebih berharga bagi STY karena dia mampu membuktikan kelasnya di hadapan Hervé. Namun dari semua yang tersaji tadi malam, yang terpenting adalah hasil. Kemenangan 2-0 ini bikin Indonesia menghidupkan lagi asa menuju Piala Dunia usai naik ke urutan ketiga klasemen sementara grup C. Meski memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Indonesia unggul head to head. Dengan torehan 6 gol, Indonesia jadi tim paling produktif setelah Jepang. Sedangkan Arab Saudi cuma bisa cetak 3 gol. Jadi biarpun selisih golnya sama-sama -3, Indonesia unggul produktivitas dan head to head karena tak pernah kalah dari Arab. Laga semalam juga mempengaruhi ranking FIFA Indonesia.
Menurut FUTI Ranking, skuad Garuda meraih tambahan 19,16 poin dari hasil kemenangan tersebut. Dengan begitu, Indonesia naik ke peringkat ke-127 dunia, atau naik 5 peringkat dari posisi setelah kalah dari Jepang. Sementara Arab Saudi harus turun 3 peringkat ke posisi 60. Ini adalah hasil yang patut untuk dirayakan. Semoga abis ini Arab gak ngambek dan memboikot jamaah haji dari Indonesia ya.